Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Punadita dan sekarang saya bersama partner saya. Nama saya Priscilla Konalim dan kami akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Adapun hal-hal yang akan kami bahas pada video singkat kali ini, yang pertama adalah pengertian relasi, yang kedua manfaat berelasi, yang ketiga relasi dengan Tuhan, yang keempat cara membangun relasi dengan Tuhan, yang kelima wawasan Kristen Alkitabiah. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian relasi. Menurut KBBI, relasi sama dengan hubungan, perhubungan, kenalan, pertalian, termasuk juga pelanggan. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kita perlu membangun relasi yang luas. Karena dengan relasilah yang dapat membantu kita dalam memasuki dunia kerja dan pastinya juga akan mempermudah kita ketika kita bekerja. Bagian yang kedua yaitu manfaat berelasi. Di sini kami menampilkan ada 5 manfaat dari berelasi. Yang pertama yaitu dengan relasi yang tepat dapat membentuk tercapainya keinginan. Yang kedua, relasi dapat membuat terbebas dari permasalahan. Yang ketiga, relasi dapat membantu memahami karakter setiap orang. Yang keempat, relasi yang baik akan berguna di kemudian hari. Yang kelima, relasi dapat membuat pekerjaan menjadi lancar. Bagian yang ketiga yaitu relasi dengan Tuhan. Kita sudah mengetahui pengertian dan manfaat dari membangun relasi. Maka sangat penting kita untuk membangun suatu relasi di dalam kehidupan. Kita sebagai manusia memiliki natur untuk berelasi dengan orang lain. Namun, terlebih dahulu kita perlu membangun relasi dengan Sang Pencipta yang telah menciptakan kita sebelum kita membangun relasi dengan ciptaannya. Dalam hal membangun relasi dengan Tuhan, orang beriman mesti senantiasa menyadari bahwa ia tidak hanya mendekati Tuhan saat membutuhkan bantuan dari Tuhan. Setiap waktu kita selalu mendapatkan rahmat demi rahmat dari Tuhan. Tidak kita minta pun Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih setianya. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita hanya membangun relasi dengan Tuhan pada saat-saat kita membutuhkan bantuan dari Tuhan. Kita mesti selalu datang kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Kita biarkan rahmat Tuhan bekerja atas diri kita. Dengan demikian, kita boleh mengalami hidup yang damai bersama Tuhan. Kemudian lanjut ke manfaat berelasi dengan Tuhan. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita akan merasakan banyak manfaat dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Yang kedua, kita akan merasakan pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapat merasakan setiap dari janji-janjinya. Kemudian lanjut ke bagian 4, yaitu cara membangun relasi dengan Tuhan. Hal yang dapat dilakukan ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, yaitu kita bisa membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa beribadah. Dan yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan perilaku kita setiap hari, yaitu dengan kita juga bisa melakukan berdoa. Dan perlu diingat, dalam membangun relasi dengan Tuhan, kita perlu untuk menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Lalu wawasan Kristen Alkitabiah mengenai relasi dengan Tuhan, yaitu Alkitab mengisahkan banyak tokoh yang memiliki relasi dengan Tuhan. Seperti yang tertulis pada Kejadian 6 ayat 9, bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Namun manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa merusak relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa, sehingga manusia dapat menjalin relasi kembali dengan Tuhan melalui Kristus. Yesus juga memberikan sebuah keteladanan mengenai berelasi dengan Bapa di sorga dan terhadap sesama. Seperti kebiasaan Yesus yang menarik diri untuk pergi ke tempat sunyi dan berdoa kepada Bapa yang di sorga, terdapat di Lukas 5 ayat 16. Kemudian pada Yohanes 15 ayat 5-6 dikatakan,
Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kehidupan yang sejati dan kekal hanya berfungsi ketika kita berelasi intim dengan sumber hidup, yaitu Yesus yang menyatu dalam Bapa dan Roh Kudus. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dan berelasi dengan Dia. Terima kasih.